Ya, halo selamat pagi Smart Listener. Apa kabar Anda pagi hari ini ya? Dan ya, Smart Listener di hari ini di Rabu 27 September 2023 kami kembali menghadirkan spesial program untuk Anda yaitu talk show bersama DPRD. Dan hari ini Smart Listener kita bersama dengan salah seorang anggota DPRD Kota Makassar ya, tentu tidak asing lagi ya Smart Listener, tentu sudah Anda sering dengar nama beliau, kemudian untuk bagaimana kiprah beliau di masyarakat ini sangat vokal dan juga beliau ini sangat dekat ya dengan masyarakat di Makassar ini. Dan langsung saja kita bersama dengan Bapak Insinyur Haji Muhlis Amisbah, anggota DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Iya, gimana kabarnya Pak? Syukur alhamdulillah. Iya, Sebenarnya hari ini kurang mhm, sehat, kurang sempat, tapi demi menghargai teman-teman, akhirnya iya, saya hadir di sini untuk menyapa mhm. warga Kota Makassar. Ya, terima kasih Bapak sudah di antara kegiatan yang padat untuk hari ini dan juga kondisi yang kurang fit ya. Terima kasih Bapak sudah menghadiri ya undangan kami untuk pagi ini. Baik, dan ya Smart Listener untuk hari ini juga kami akan berbincang ya bersama dengan Bapak Muhlis kurang lebih 45 menit ke depan, dan untuk Anda juga nih yang ingin bertanya ya silakan Anda bisa ke WhatsApp ke 0811 46 10 11. Dan untuk hari ini kita membahas satu tema terkait optimalkan fungsi dan pengawasan DPRD untuk pembangunan di Kota Makassar. Baik, Pak Mulis, kalau kita berbicara mengenai upaya ya untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat, tentu erat kaitannya ini dengan pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau dari Bapak Muhlis sendiri melihat ya untuk pembangunan di Kota Makassar ini secara keseluruhan seperti apa, Bapak? Kalau Bapak lihat. Ya, jadi sebelum saya menjawab, mungkin sedikit Mhm. saya memberikan informasi Iya. bahwa eh, sebenarnya kami di Mhm. DPRD Kota Makassar itu memang ada 3 fungsi. Iya. Fungsinya itu memberi anggaran, membuat undang-undang dan pengawasan. Ini Mhm. sebenarnya tugas pokoknya seorang anggota DPRD. Mhm. Nah, sengketa dengan job kerja itu, maka di DPRD Kota Makassar itu dibagilah menjadi 4 komisi. Iya. Komisi A, Komisi B, Komisi C, Komisi D. Mhm. Masing-masing komisi itu punya mitra kerja. Mhm. Mhm. Pembagian lah istilahnya. Iya. Komisi A bidang pemerintahan, Komisi B Mhm. bidang keuangan, Komisi C bidang pembangunan, Oh iya iya iya, Komisi D benar-benar. Ekonomi ya. pemerintahan. Oh, pemerintahan. Pemerintahan. Ya. Nah, Mhm. tapi satu dengan yang lainnya saling tetap bahu Berhubungan. membahu dan Iya. keterkaitan. Mhm. Nah, menurut pertanyaannya tadi Ibu Iya. mengenai pembangunan, bahwa Iya. itu sebenarnya memang tupoksinya di Komisi C. Iya. Tapi saya juga sempat di Komisi C selama kurang lebih 2,5 tahun kemarin. Oh iya Pak. Iya Ya. iya. Jadi Mhm. di Komisi C itu mitra kerja adalah pekerjaan umum PU. Mhm. Mhm. PU inilah yang membangun infrastruktur pembangunan Iya. yang ada Mhm. di Kota Makassar, Mhm. seperti pembangunan jalan, drainase, di situ Mhm. dibangun. Mhm. Jadi Makassar kendalanya adalah seringnya terjadi genangan Mhm. dan Mhm. banjir Mhm. yang ada di Kota Makassar, khususnya eh, di daerah masih pinggiran Mhm. itu Mhm. sering terjadi banjir. Kalau Iya. dalam kota biasanya genangan, begitu Iya. air surut hilang juga. Ini yang harus dibenahi oleh pemerintah kota, dalam hal ini PU, Mhm. pekerjaan umum. Mhm. Mhm. Apalagi baru 2 tahun terakhir ini kita bangkit kembali dari keterpurukan COVID-19. Iya. Jadi Mhm. 2020, 2021, 2022 itu hampir tidak ada banyak pembangunan karena PED kita menurun drastis Mhm. akibat COVID yang melanda dunia, khususnya Kota Makassar. Mhm. Tapi syukur alhamdulillah, tahun masuk 2023, akhir 22, 23 masuk 23, mulai dikejut kembali pembangunan yang ada di Kota Makassar. Mhm. Iya. Oke. Nah, itu ya sebagai salah satu hal yang menjadi sempat menjadi fokus juga ya dari pemerintah itu mengenai bagaimana eh, untuk penggalian ini ya Pak, untuk penggalian saluran ya pada Pengalian saat drainase. drainase ya, Iya. drainase. Dan
Itu menjadi salah satu fokus ya dari pemerintah Kota Makassar. Nah, setelah lepas dari pandemi COVID-19, tentu kita berharap ya bahwa pertumbuhan ataupun ekonomi di Kota Makassar ini kan kembali bergeliat, Pak. Nah, untuk saat ini bagaimana dengan program-program yang dijalankan oleh pemerintah Kota Makassar saat ini, seperti apa Bapak melihat khususnya untuk di bidang pembangunan ini? Ya, Eh, Syukur alhamdulillah, ya. Pak Wali dalam hal ini tidak henti-hentinya Mhm, mhm, memberikan inovasi-inovasi baru kepada mhm. SKPD-SKPD yang ada, khususnya pemerintah Kota Makassar, Ya, mhm, sehingga Kota Makassar ini eh, berbenah terus. mmm, Tapi mhm. meskipun namanya belum namanya manusia kan tidak bisa sempurna. Iya, Tapi Pak. yang jelasnya Pak Wali Mhm. dan SKPD-SKPD saya lihat kami berbenah terus untuk itu. Mhm, Iya. mhm. Oke, ya, Pak. Sebenarnya untuk mekanisme pengawasan DPRD ya, Makassar terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada, kemudian dampaknya terhadap masyarakat itu seperti apa sebenarnya, Pak? Eh, Ya itu tadi salah satu tugas Mhm, pokoknya kami adalah mhm. pengawasan. Iya, Dan iya. pengawasan kami itu jalankan menurut saya sendiri pribadi itu hampir 1 kali 24 jam. 1 kali 24 Iya, jam. 1 kali 24 Aduh, jam. gimana nih, Pak? Ya, Contoh iya, misalnya, iya. eh Mhm, ada keluhan warga itu mhm. di jalan, misalnya di Jalan Macini Baru. Iya, Pak. Itu ada pembangunan drainase di situ yang sudah cukup lama belum selesai. Mhm. Jam 10 malam Iya, warga iya, menelpon, iya, iya. Pak Dewan, kami merasa terganggu dengan adanya pembangunan drainase di Jalan Macini Baru Mhm, mhm, karena tidak selesai-selesai, sehingga dia mengganggu kami dari segi mata pencaharian dan mhm, dia mengganggu kami dari segi debuhnya. mhm. Besoknya salah Pol Api pagi-pagi Iya, Pak, iya. telepon kepada kepala kabitnya, kenapa sampai ternyata memang kendalanya ada di kontraktornya. Mmm, Saya mhm, sampaikan tolong ditegur kontraktornya, mhm, kalau mhm. tidak mampu ya dikasih penalti. Iya, Pak, Nah, iya. sudah dikasih teguran dan penalti, yang nggak usah dipakai kontraktor seperti itu. Nah, Mhm. itulah bentuk-bentuk pengawasan kami. Iya, Nah, iya. seperti misalnya ada pasien yang tidak terlayani di Rumah Sakit Daya, Mhm, ada mhm. pembuatan KTP yang cukup lama. Iya, Ini iya. semua bagian dari pengawasan kami Mhm, mhm, di DPRD, supaya masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal. mhm. Oke. Ya, Kalau sekarang ini kan fokus dari pemerintah ya salah satunya untuk pembangunan ya, Pak. Ini bagaimana untuk salah satunya yaitu penurunan stunting juga ya, Pak ya. ya, Ini sangat penting juga nih. ya. Itu bagaimana kalau Bapak Muhlis melihat saat ini apa aja saja kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ataupun program yang dilakukan oleh pemerintah Pak untuk penurunan stunting untuk Ya, saat ini? jadi Pak Mhm, Wali Kota dalam hal ini sudah membentuk tim mhm. untuk menurunkan stunting, Iya. dan itu berkolaborasi dengan setiap kelurahan yang ada. Jadi pindah-pindah dia Iya. sosialisasi, dan Mhm, ini sangat mampu mhm. menurunkan stuntingnya di Kota Makassar. Mhm, Iya, mhm. Jadi memang program yang sudah dijalankan oleh pemerintah Kota Makassar ya, iya. ini menurut Bapak sudah cukup signifikan ya? Sudah cukup signifikan meskipun belum bisa sempurna. Belum bisa Iya, belum bisa. sempurna, Pak. Ya, oke. Pak, sebenarnya untuk pembangunan ya di Makassar ini itu untuk prosesnya sampai anggarannya itu disetujui itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Jadi Iya. anggaran yang di Kota Makassar Mhm. itu kan ada yang berbeda, periode-periode sebelumnya itu Iya. digodok di Banggar. Oh, gitu Sekarang ya. ini sudah dibahas di komisi-komisi. Hmm, Ya, mhm, komisi-komisi, jadi tinggal merekomendasikan ke Banggar. hmm, Nah, tapi meskipun seperti itu di Banggar juga masih dibahas. Nah, hmm, setelah masuk di Banggar baru diperundakan, baru diketuk palunya. Nah, hmm, seperti itu. Jadi mhm. memang ada prosesnya. Nah, setelah berlangsung anggarannya sudah diketuk palunya, Iya, Pak. pelaksanaan Iya. pembangunannya itu 3 bulan kemudian itu ada namanya monitoring, dievaluasi lagi kembali itu Hmm, mhm, mhm. anggaran-anggaran yang digunakan pemerintah kota, apa terserap dengan baik, kenapa bisa jadi silva, Iya, Pak. seperti Mhm, itu. Nah, mhm, cuman memang yang kami sangat harapkan dari SKPD yang ada adalah eh, untuk tidak melakukan korupsi. hmm, Iya, mhm. untuk tidak Iya. betul-betul menggunakan anggaran ini dengan baik dan benar. Mhm, mhm. Karena eh, apa namanya uang yang dikorupsi ini Mhm. sebenarnya kan uangnya rakyat Iya, yang Pak. harus betul-betul digunakan dengan baik supaya masyarakat bisa merasakan efeknya, Mhm, ya kan? Ya mhm. sebenarnya memang yang memang merusak kita di Indonesia ini adalah korupsi. Iya, Iya. iya.
ini menjadi satu amanah gitu ya Iya. Pak. Kalau memang untuk Karena anggaran yang anggarannya ada dikeluarkan. sama SKPD-SKPD yang ada. Oh gitu Pak. Iya. Sebenarnya untuk anggaran ini memang penggunaannya dari APBD atau ada juga yang dari APBN Pak? Jadi Pembangunan di iya, Makassar ini. jadi dari APBD, intinya dari APBD dan kami ada dari APBN. Hmm. Iya. Jadi ada dua ya Iya. sumbernya ya, Iya. APBN dan juga APBD. APBD. Dan harapannya kalau semuanya anggaran yang dikucurkan itu sudah sampai ke daerah, ini benar-benar bisa Dikelola dengan baik. Dibelanjakan dengan bisa baik. dikelola untuk kemaslahatan kemakmuran ya masyarakat iya. ya. Oke, Pak. Kalau kita lihat ya untuk peran dari DPRD Makassar ini untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di Kota Makassar ya, terutama kalau kita berbicara mengenai konteks lingkungan dan juga keberlanjutan ekonomi, Pak. Ini gimana nih kalau Bapak lihat? Coba diulang pertanyaannya. Nah, kalau Bapak melihat nih ya peran DPRD Makassar nih untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di kota ini, terutama untuk konteks lingkungan dan juga keberlanjutan ekonomi nih Pak. Kalau sekarang ini kan kita lihat dari saya sempat juga mendengarkan informasi bahwa untuk saat ini kan fokus untuk pembangunan kita ini sekarang itu ekonomi hijau Pak. Oh ya. Iya. Jadi apa namanya? Sekarang ini memang lagi dibahas RT RW Kota Makassar, rencana tata ruang wilayah. Yang kedua di dalam situ juga kaitannya dengan apa namanya, ruang terbuka hijau, RTH ruang terbuka hijau. Itu sebenarnya aturannya itu 30%. 30%. Kalau kenyataannya sekarang seperti apa Pak untuk pembangunan? Memang belum cukup. Ya. Memang belum cukup. Memang belum cukup. Tapi sebenarnya kalau karena belum cukup, maka kemarin kami membuat Perda. PSU, fasilitas umum. Jadi setiap sekarang pengembang yang akan membuat perumahan, maka dia diberikan kewajiban sebagai persyaratan untuk menyiapkan 30% lahan yang akan digarap itu untuk ruang terbuka hijau. Jadi ini salah satu cara kami di DPRD membuat Perda tentang PSU, fasilitas umum. Itu diberikan aturan kepada pengembang yang baru, tidak bisa keluar izin Anda kalau tidak menyiapkan fasilitas umum 30%. Oke. Nah, ini kan sudah keluar perdanya Pak ya? Sudah ada perdanya. Perda sudah ada. Nah, gimana nih dari hasil evaluasi yang Bapak amati nih? Apakah memang dari para pengusaha ini tetap memegang teguh ini ketentuan ya dari perda ini Pak? Tetap pada saat mendirikan usaha itu wajib ya ada 30% RTH Pak. Kalau secara langsung saya amati kalau secara langsung saya belum bisa pastikan karena saya bukan di Komisi C sekarang. Kalau bicara tentang pajak ada di saya. Di Komisi C itu di bidang pembangunan. Tapi saya rasa pasti terlaksana dengan baik. Karena sebelum-sebelumnya memang belum ada aturan. Sekarang sudah ada aturan. Sudah ada aturan. Kan artinya belum cukup setahun ini diketuk palunya itu. Perda PSU, fasilitas umum. Yang kedua di Perda itu juga mengatur bukan cuma yang baru, itu juga mengatur perumahan-perumahan yang lama. Oh begitu Pak. Kami menghimbau pada kesempatan ini, menghimbau kepada pengembang-pengembang yang sudah lama perumahannya itu harus diserahkan kepada pemerintah kota fasilitas umum yang ada di perumahan itu supaya anggaran APBD yang dipakai membangun bisa memperbaiki infrastruktur di dalam seperti selokan, jalanannya, tamannya. Tapi kalau tidak diserahkan, pemerintah kota tidak bisa memperbaiki, tidak bisa mengerjakan karena bisa jadi temuan. Jadi kami menghimbau kepada para pengembang yang sudah lama untuk menyerahkan PSU-nya kepada pemerintah kota. Oke, jadi supaya ini bisa dimanfaatkan lagi Pak untuk pembangunan fasilitas umum gitu ya. Jadi kalau dia tidak serahkan, pemerintah kota tidak bisa memberikan anggaran ke situ untuk memperbaiki, mengaspal, memberikan betonisasi atau memperbaiki drainasenya, karena bukan milik pemerintah. Pengembang ya Pak? Milik pengembang. Developer ya. Nanti jadi temuan. Dengan adanya Perda PSU ini, fasilitas umum ini,
itu pengembang harus menyerahkan. Seperti kemarin ada proses penyerahan dari BPH, Bumi Permata Jalan Alauddin. Nah, itu sudah diserahkan, begitu sudah diserahkan langsung dibeton. Kalau yang GMTD kemarin Pak gimana? Itu diserahkan di Pemkot atau untuk GMTD Pak? Itu juga diserahkan ya Pak? GMTD kalau saya tidak salah itu masa pengelolaannya sudah cukup lama juga ya? Belum diserahkan itu. Ini yang bandel ini. Ya. Kami sudah sampaikan. Kami sudah undang untuk menyerahkan tapi di akhir ini saya belum tahu karena saya sudah ada di Komisi C. Waktu kami di Komisi C kami minta diserahkan itu diserahkan itu pasumnya supaya pasum itu bisa diperbaiki, bisa dipelihara oleh pemerintah kota dan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri, di kompleks orang itu sendiri bisa dirasakan. Makanya biasanya ada warga itu yang komplain ya, bilang, ih kenapa ini jalannya rusak-rusak, tidak diperbaiki. Iya, tidak diperbaiki. Salah satu faktornya karena lampunya juga tidak ada Pak. Iya. Kan biasanya kayak gitu kan, dari keluhannya Iya. warga Pak. Jadi coba tanya dari tempat developernya apa sudah diserahkan pasum-pasumnya ke pemerintah kota atau belum? Karena begitu kami tancap satu tiang lampu itu bisa jadi temuan. Temuan maksudnya seperti apa Pak? Ya. Memberikan fasilitas kepada bukan tanah pemerintah, maksudnya harus memberi, kita ini kan membeli tiang lampu, membeton kan uang rakyat, uang APBD. Iya. Kapan-kapan kami kerjakan di situ bukan milik tanah pemerintah, itu bisa jadi temuan oleh BPK. Makanya pemerintah nggak berani, kecuali kalau lahan itu sudah diserahkan pemerintah kota, baru bisa diberikan fasilitas perbaikan. Baru bisa Seperti itu, Bu. Ya. Baru bisa difasilitasi ya Pak ya. Oke, baik. Kita break dulu ya untuk sesaat ya, dan smart listener, Anda juga yang mungkin ingin bertanya langsung ya bersama dengan Bapak Muhlis di sini, silakan untuk line WhatsApp-nya di 0811461011. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Untuk hari ini talk show bersama DPRD, dan hari ini masih bersama dengan Pak Muhlis ya. Baik, kita masih membahas mengenai optimalkan fungsi dan pengawasan DPRD untuk pembangunan di Kota Makassar. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Pak Muhlis. Apa upaya yang telah diambil untuk meningkatkan partisipasi publik untuk proses pengambilan keputusan terkait pembangunan di Makassar? Oh iya, pertanyaannya menarik sekali. Kebetulan sudah 2 tahun kami di DPRD Kota Makassar ini ada program namanya Kundapil. Kundapil Pak. Kunjungan dapil. Kundapil itu mengundang tokoh-tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, lurah, camat, babinsa. Sebelum pekerjaan itu dilaksanakan, sementara pekerjaan itu dilaksanakan, kami kunjungi ke situ, ke tempat pekerjaan itu. Melihat dulu ya. Ya, apakah bagaimana manfaatnya, fasilitas apa saja yang mau dibangun di situ. Jadi betul-betul masyarakat dilibatkan secara aktif untuk setiap pembangunan yang ada di daerahnya. Namanya Kundapil. Iya. Itu setiap ada pembangunan itu ada kunjungan dulu ya, ke lokasi ya, untuk meninjau ya. Iya, makanya setiap sudah reses itu dilanjutkan dengan Kundapil, kunjungan dapil. Untuk Kundapil ini sebenarnya untuk melihat respon masyarakat atau gimana Pak? Sebenarnya Kundapil ini intinya di situ memberikan pemahaman kepada tokoh-tokoh masyarakat. Iya. Dengan polisi tempat bahwa ada anggaran yang digunakan di daerahnya kamu untuk pembangunan ini, anggarannya sekian, tolong dijagai, tolong diawasi, Nah, dan dipelihara kalau sudah jadi. Tetap ada pemeliharaan Pak ya. Jangan sampai ini misalnya ini ya, misalnya tamannya sudah bagus, ternyata tidak dijaga, tidak dipelihara Pak. Jadi seperti memang itu. Peran masyarakat itu sangat penting. Oke, Pak, misalnya tadi ya seperti diinformasikan ada Kundapil. Nah, semestinya ataupun misalnya nih ada keluhan dari masyarakat terkait pembangunan yang berlangsung di suatu wilayahnya nih Pak. Ini gimana nih untuk penyampaian keluhan? Itu bisa menyampaikan langsung ke pemerintah setempat di situ, lurahnya.
atau RW-nya, nanti RW yang sampaikan ke Pak Lurah, bisa juga langsung menyampaikan ke DPRD Kota Makassar. Karena memang DPRD rumah rakyat, tempat pengaduan. Iya. Ada aplikasi ya Pak Jamak ya? Iya, ada aplikasi. Bisa sekarang sudah ada aplikasi. Misalnya tidak direspon, ya bisa datang langsung. Kalau masih tidak respon, telepon Haji Mukhlis. Oh ya, segera ya, segera direspon ya. Oke. Dan yang nantinya nih Pak, tentunya ada banyak harapan ya yang ingin disampaikan oleh masyarakat, apalagi mendekati pilkada ya. Pilcaleg. Iya ya, tentu ada banyak harapan dari masyarakat. Tentunya jangan sampai salah pilih gitu ya. Harus memilih memang wakil rakyat yang tepat ya, yang bisa menyuarakan apa sih sebenarnya yang menjadi keinginan warga ataupun masyarakat ya. Nah, masih ada yang ingin disampaikan Pak? Kita akan tuntaskan kebersamaan kita, dan untuk dari optimalkan fungsi dan pengawasan DPRD untuk pembangunan di Kota Makassar, apa yang disampaikan kepada masyarakat ini Pak? Jadi pertama-tama saya ajak kepada semua masyarakat. Yang pertama itu semuanya untuk memelihara semua pembangunan pemerintah yang sudah dibangun di daerah masing-masing, itu dijaga supaya bisa berguna sepanjang masa. Yang kedua, ini kan sudah masuk mulai tahun politik. Saya tidak mau bicara tentang politik, cuman saya mau menyampaikan bahwa betul-betul pilih wakil-wakil rakyat, pilih presiden yang bagus, pilih wali kota yang bagus, pilih gubernur yang bagus. Kesempatan di tahun 2024. Karena kalau kita salah pilih, 5 tahun kemudian itu akan menjadi efek yang sangat buruk. Nah, jadi sekarang ini pilcaleg tidak lama lagi. Sekalipun itu saya, kalau tidak bagus kerjanya jangan dipilih kembali. Iya, jangan dipilih kembali. Karena kenapa? Kalau saya pernah ditanya satu kali, Pak Haji Mukhlis, apa yang menjadi tantangan terbesar di dalam karir Anda menjadi seorang politik? Saya bilang yang menjadi tantangan besar dalam politik saya adalah masih banyaknya masyarakat yang pragmatis. Pragmatis. Nah, ini sebenarnya pragmatis ini akal pendek. Siapa ada uangnya saya pilih, tidak ada uangnya saya tidak pilih. Padahal sangat keliru, tentang ini. Karena kenapa? Menurut saya, semiskin-miskinnya orang pun dikasih uang 100.000 tidak ada nilainya buat 5 tahun ke depan. Iya, 5 tahun ke depan. Apalagi, makanya saya bilang kesempatan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak saya semua, saudara-saudara semua untuk memilih anggota DPRD yang betul-betul menurut Bapak yang tahu latar belakangnya, yang bisa mewakili aspirasi Anda, yang bisa membantu Anda pada saat susah. Bukan cuma gara-gara 100.000. Itu yang saya tekankan, supaya betul-betul Anda mendapatkan anggota DPRD yang mau bertanggung jawab, mau mengurus rakyatnya. Anggota DPRD yang berkualitas ya Pak. Ya, berkualitas. Berkualitas, amanah, dan juga punya kerja nyata ya. Baik. Sekali lagi Pak, terima kasih untuk waktunya yang singkat ya Pak di Smart FM Makassar. Sekali lagi semoga bisa naik kelas lagi ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Dan Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita bersama dengan Bapak Insinyur Haji Mukhlis Misbah, anggota DPRD Kota Makassar. Dan saya Mirza Arianti pamit sekali lagi bersama Bapak Haji Mukhlis Misbah. Kami pamit, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.